Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Kali ini saya di CEKWT SPD ingin sharing pembahasan soal tryout pertama Guru Seri Belajar P3K pada materi Logika Matematika. Seperti apa soalnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Pernyataan di bawah ini yang merupakan tautologi adalah: jadi tautologi itu adalah kalimat majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Jadi kita perlu membuktikannya pada tabel kebenaran. Kita akan mulai dari opsi yang pertama. Dan sebelumnya kita buat dulu semua kemungkinan hasil untuk pernyataan P dan Q. Yang P, BB, SS. Yang Q, BS, BS. Kita juga buat lingkaran dari P, yaitu SS, BB, dan lingkaran dari Q adalah SB, SB. Kita akan mulai dari yang di dalam tanda kurung ini adalah lingkaran Q disjungsi Q. Lingkaran Q adalah yang ini, Q adalah yang ini. Kalau disjungsi itu, dia akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Berarti untuk B disjungsi S, itu hasilnya masih benar. S disjungsi B nilainya juga masih benar, B disjungsi S nilainya masih benar, dan S disjungsi B nilainya juga benar. Selanjutnya kita gabungkan dengan konjungsi P. Ini adalah P-nya, kemudian ini adalah hasil yang tadi. Kalau konjungsi itu dia hanya akan bernilai benar kalau dua-duanya benar. Jadi kalau B konjungsi B hasilnya benar, kemudian B disjungsi B konjungsi B ya hasilnya benar, S konjungsi B hasilnya jadi salah, dan S konjungsi B hasilnya pasti salah. Dan terakhir kita gabungkan dengan implikasi P ini. Ini adalah P-nya. Kalau implikasi itu dia akan bernilai salah kalau yang pertama benar dan yang keduanya salah. Jadi B implikasi B hasilnya adalah benar, B implikasi B hasilnya benar, S implikasi S nilainya benar, S implikasi S nilainya juga benar. Nah, kita lihat di sini semuanya bernilai benar, maka inilah yang disebut dengan tautologi. Berarti kita tidak perlu mengerjakan yang B, C, D, dan E ya. Tapi kalau sampai option B atau C belum ketemu tautologi, maka kita kerjakan terus sampai mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita ke soal nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang merupakan kontradiksi adalah: kalau kontradiksi itu kebalikan dari tautologi. Jadi kita akan cari mana yang semua bernilai salah. Kita akan buat dulu tabel semua kemungkinan untuk P dan Q. Yang P adalah BBSS, sedangkan yang Q adalah BSBB. Kita juga buat lingkarannya. Lingkaran P adalah SSBB dan lingkaran Q adalah SBSB. Kita mulai dari option yang pertama, dari yang dalam tanda kurung ini. Lingkaran Q disjungsi Q. Ini adalah lingkaran Q, ini adalah Q-nya. Kalau disjungsi berarti kalau B dengan S masih benar, kalau S dengan B masih benar, kalau B dengan S masih benar, S dengan B juga masih benar. Kemudian kita gabungkan dengan konjungsi P. Ini P-nya kita konjungsi dengan yang barusan. Berarti kalau B konjungsi B itu hasilnya benar, B konjungsi B pasti hasilnya benar, S konjungsi B hasilnya pasti salah, S konjungsi B hasilnya juga pasti salah. Dan terakhir kita gabungkan dengan implikasi P. Ini P-nya. Kemudian kalau implikasi itu dia akan bernilai salah kalau yang pertama benar, yang keduanya salah. Berarti B implikasi B hasilnya pasti benar, B implikasi B hasilnya benar, S implikasi S hasilnya masih benar, S implikasi S hasilnya benar. Nah, kita lihat karena ini benar semua, maka ini tautologi. Kita coba ke option yang kedua. A konjungsi B disjungsi B. Kita bisa anggap A dan B ini sama dengan PQ. Jadi kita bisa mengambil tabel yang ini. Yang pertama A konjungsi B. Berarti sama dengan P konjungsi Q. B dengan B maka benar, B dengan S pasti salah, S dengan B pasti salah, S dengan S pasti salah.
Selanjutnya kita gabungkan dengan disjungsi B. Kalau disjungsi B berarti yang Q ini. Berarti B disjungsi B hasilnya benar, S disjungsi S hasilnya salah, S disjungsi B hasilnya masih benar, S disjungsi S hasilnya pasti salah. Nah, ini bukan kontradiksi karena masih ada yang bernilai benar. Kita coba ke option yang ketiga. Di situ ada P implikasi Q. P implikasi Q berarti kalau yang ini B dan yang satunya lagi B, maka akan bernilai benar. B dengan S akan bernilai salah, S dengan B akan bernilai benar, S dengan S akan bernilai benar. Nah, yang berikutnya P konjungsi ingkaran Q ini sebetulnya adalah bentuk ekivalen dari ingkaran P implikasi Q. Jadi kita tinggal mengingkar yang sebelah kiri ini. Berarti kalau B lawannya jadi S, S lawannya jadi B, B lawannya jadi S, dan B lawannya jadi S. Sehingga terakhir sekali ini kita konjungsikan yang kiri dengan yang kanan. Kalau B konjungsi S hasilnya pasti S, S konjungsi B hasilnya S, B konjungsi S hasilnya S, B konjungsi S hasilnya S. Terlihat di sini semuanya salah, maka inilah yang disebut dengan kontradiksi. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ketiga, pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan jika laba tinggi perusahaan, mungkin maksudnya jika laba perusahaan tinggi ya, maka karyawannya sejahtera. Di sini untuk laba perusahaan tinggi misalkan adalah P, kemudian karyawan sejahtera misalkan adalah Q. Kemudian bentuk ini adalah implikasi. Dia ekivalen dengan ingkaran Q, implikasi ingkaran P. Jadi posisinya kita tukar, yang P-nya jadi di depan, Q-nya jadi di depan Q, P-nya jadi di belakang, dan dua-duanya diingkar. Ingkaran dari karyawan sejahtera adalah karyawan tidak sejahtera. Ingkaran dari laba perusahaan tinggi adalah laba perusahaan tidak tinggi. Berarti hasilnya menjadi jika karyawan tidak sejahtera, maka laba perusahaan tidak tinggi. Jawabannya adalah yang D. Dan terakhir, ingkaran dari P konjungsi Q implikasi ingkaran R adalah kalau kita mau mencari bentuk ingkaran dari sebuah implikasi, maka hasilnya menjadi P konjungsi ingkaran Q. Nah, di soal yang merupakan P adalah yang ini, maka dia hasilnya tidak berubah, tetap P konjungsi Q. Kemudian bentuk implikasinya berubah menjadi konjungsi dan kemudian yang Q-nya kita ingkar. Ingkaran dari ingkaran R adalah R itu sendiri. Jadi hasilnya adalah yang D. Demikian pembahasan untuk materi logika matematika. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.